Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati saudara. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dan mengangkat hati kami, dan mengarahkan hati kami tertuju kepada Engkau, Bapa. Engkau layakkan kehidupan kami di hadapan-Mu, Bapa. Sucikan dan kuduskan hidup kami, Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi bau harum di hadapan Engkau. Engkau berkenan di atas pujian dan penyembahan kami. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu disenangkan. Bumi dan surga bersorak untuk memuji Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini.
Dimanapun kami berada saat ini, kami bersyukur karena saat ini kami dapat beribadah online di rumah kami masing-masing. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, Engkau beserta dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Di saat kami tidak berdaya, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Di saat kami lemah, Engkau yang mengangkat setiap kami, Engkau menopang kehidupan kami. Haleluya Bapa. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami dipuaskan oleh kasih-Mu Bapa. Biarkan kami terus menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarkan roh kami bernyala-nyala untuk memuliakan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami berdoa saat ini untuk seluruh setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi saat ini, apapun pergumulan mereka, apapun tantangan mereka, kami berdoa, Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Tuhan, Kau buka jalan bagi mereka. Tuhan, Kau buka terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan mereka, di dalam finansial mereka, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan, Engkau juga memulihkan setiap kehidupan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati iman mereka. Biarlah di tengah pandemi corona ini, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman mereka semakin kuat di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Engkau. Oh haleluya. Engkaulah Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang berkuasa. Hanya kepadamu lah kami percaya, kami berserah penuh kepada Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau bangkit. Serukan nama Yesus. Nyatakan kuasa
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, sebab kami membutuhkan Engkau. Di tengah pandemi corona ini, hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kami. Di saat kami takut, di saat kami khawatir, Tuhan Engkau yang memegang setiap kami. Engkau yang ada bersama dengan kami, menemani kami di waktu kami sendirian, di waktu kami susah. Engkau menemani setiap kami. Engkaulah pengiring kami di dalam setiap langkah kaki kami. Hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Haleluya. Salam saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang bangkit dan mengalahkan maut. Dan pada saat ini kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, supaya hati kita menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, memberi kemampuan bagi kami untuk melakukannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang menolong kita untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya mau berbicara tentang kuasa dari pengampunan Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menyediakan pengampunan bagi kita. Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi kita dengan cara mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita sama-sama mau membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan orang ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit.
Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang pengampunan, tentang mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan, bahwa kita layak di hadapan Tuhan, bahwa ketika kita nanti panggil oleh Tuhan, kita akan masuk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya di surga, adalah satu hal yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Itu sebabnya semua orang takut mati, karena mereka mengalami ketakutan setelah mati, dia akan ada di mana. Tetapi berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya mau memberitahukan bahwa ada tersedia kesempatan untuk saudara mendapatkan pengampunan secara sempurna di dalam Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa firman Tuhan secara paralel ditulis oleh ketiga Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Satu hal yang sangat penting sampai ketiga Injil menuliskannya. Dan kalau kita mempelajari bahwa penulisan semua berfokus kepada kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa dari Yesus untuk mengampuni manusia. Semua perdebatan atau perbincangan antara Yesus dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu berbicara tentang siapa yang punya hak, siapa yang punya kuasa, siapa yang punya hak prerogatif untuk berikan pengampunan kepada manusia. Dan terjawablah dalam perikop ini. Saudara, kalau kita mempelajari bahwa ayat-ayat ini ditulis memiliki konteks peristiwa. Kalau di dalam Matius itu dicatat bahwa peristiwa sebelumnya, Matius mencatat Yesus mengusir roh atau legion dari orang yang kerasukan yang berada di Gerasa atau di Gadara. Itu adalah daerah Dekapolis, daerah Yunani, bukan daerah orang Yahudi. Jadi baru saja Yesus melintas dari daerah orang non-Yahudi, mengusir setan dan membebaskan orang yang ada di sana. Tetapi kemudian Yesus diusir. Di sisi yang lain, kalau kita membaca dalam kitab Lukas maupun di dalam kitab Markus, kita akan melihat bahwa penulis melihat peristiwa ini berkaitan dengan sebelumnya, yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta. Kita tahu bahwa orang kusta adalah orang yang terkutuk. Dalam pemahaman Yahudi, orang kusta adalah orang yang mengalami sakit penyakit karena orang itu berbuat dosa. Ketika Yesus menyembuhkan, itu artinya Yesus membebaskan orang dari kutuk. Yesus membuat atau melakukan sebuah mukjizat yang luar biasa ketika dia membangkitkan orang lumpuh dengan maksud, ada dua maksud utama yang Yesus mau sampaikan, yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, Yesus mau menolong orang yang lumpuh itu supaya bisa berjalan.
Tetapi di balik apa yang Yesus lakukan itu, Yesus kemudian memberikan pelajaran kepada orang banyak, orang yang sesak waktu itu, sampai orang tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa masuk ke rumah itu. Mereka harus naik ke atap untuk menurunkan orang sakit. Begitu banyaknya orang, dan Yesus memberikan pelajaran penting kepada semua orang yang ada di sana, bahwa Dia berkuasa untuk memberikan pengampunan. Kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa tetapi supaya kamu tahu, ayat 24 dikatakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi mujizat yang dilakukan selain memang Yesus benar-benar dengan belas kasihannya menolong orang yang lumpuh itu, tetapi di sisi yang lain Yesus sesungguhnya juga mengajarkan betapa berkuasanya Dia memiliki kekuatan, kuasa untuk memberikan pengampunan. Orang Yahudi memiliki pandangan yang sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tahu ahli Taurat dan orang Farisi memiliki pemahaman bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan pengampunan. Kalau ada orang yang berani menyatakan pengampunan kepada manusia, maka dalam benak orang Farisi, orang Yahudi pada umumnya, ahli-ahli Taurat, orang itu sedang menghujat Allah. Karena apa? Karena itu adalah hanya kewenangan atau wewenang yang boleh memberikan pengampunan, itu hanyalah Allah, dan tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Yesus tidak pernah menyatakan pendapat orang ahli Taurat dan orang Farisi ini salah. Yesus tidak mengatakan pendapat mereka salah, karena memang yang bisa mengampuni itu hanyalah Allah. Tetapi kemudian Yesus menjelaskan kepada orang Farisi bahwa Dia juga berkuasa karena Dia adalah anak Allah. Karena Dia adalah Allah. Karena Dia adalah yang berhak juga. Dia dan Bapa dan Roh Kudus memiliki hak yang sama, memiliki kemampuan atau otoritas yang sama untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Yesus melakukan itu. Pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia memang untuk memberikan pengampunan kepada manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Orang hanya mendapatkan keselamatan, pengampunan itu ketika Tuhan menyatakan pengampunan kepada manusia. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengatakan supaya kamu tahu bahwa anak manusia, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa memberikan pengampunan. Mana lebih mudah untuk mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangun dan berdirilah? Sesungguhnya kalau kita mempelajari perkataan ini berbicara tentang Yesus sedang menguji daya pikir orang-orang Farisi, ahli Taurat. Sebab begini, seandainya Yesus menyatakan pengampunan itu, Dia melakukan kesalahan, atau orang Yahudi mengatakan menghujat Allah, maka Dia berdosa. Kalau Dia berdosa, tidak mungkin Dia bisa melakukan mujizat. Pemahaman kala itu seperti itu. Tidak mungkin nabi bisa seorang nabi bisa melakukan mujizat kalau dia tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa mana lebih mudah, sesungguhnya dua-duanya tidak mudah. Tetapi untuk menyatakan kebenaran bahwa Dia bisa mengampuni, Dia menggunakan alat untuk menyembuhkan. Ketika Dia mengatakan bangkit, angkat tilammu, tadi kamu diangkat oleh tilam, sekarang kamu yang angkat tilamnya, kamu punya kekuatan untuk mengangkat tilam dan pulang. Dia sedang mengatakan, aku tidak sedang berbohong, aku sedang menyatakan kebenaran bahwa aku memang bisa mengampuni. Dan kenyataan kesembuhan itu juga menunjukkan kuasa dari apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengampuni dan Yesus menyatakan pengampunan. Orang yang berpikir bahwa hanya Allah yang boleh atau yang berkuasa atau yang berwenang memberi pengampunan, orang yang berpikir demikian adalah benar. Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa Yesus tidak punya kuasa
untuk mengampuni. Kalau Yesus mengatakan dia mengampuni, kemudian orang berpikir itu adalah sebuah penghujatan kepada Allah, maka Yesus menjuluki orang itu sebagai orang yang memikirkan hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena sesungguhnya orang itu secara tidak langsung telah menghalang-halangi keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah dan dia mampu dan dia sanggup, dia punya kuasa, dia punya wewenang untuk memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Saudara, kalau saya mau katakan kepada saudara banyak yang Yesus lakukan, banyak mujizat yang Yesus lakukan. Yesus meredakan badai, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tapi mujizat yang terpenting, mujizat yang berdampak kepada kekalan adalah mujizat pengampunan itu sendiri. Ketika saudara dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, ketika saudara dipindahkan dari berlawanan dengan Allah kepada menjadi sekutunya Allah, menjadi rekannya Allah, menjadi anak Allah, itulah mujizat terbesar. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan, meminta mujizat kesembuhan, baik. Saudara berdoa supaya saudara dilepaskan dari permasalahan-permasalahan hidup, itu juga baik. Saudara bisa mengatakan, Tuhan aku butuh mujizat-Mu, itu baik. Dan kalau saudara mengalami mujizat itu juga sangat baik. Tetapi perlu saudara ketahui, satu hal yang harus terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kalaupun saudara berdoa supaya mengalami mujizat kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ekonomi, engkau berdoa supaya Tuhan memulihkannya dan engkau belum mengalami itu tidaklah sangat menentukan di dalam kekekalan. Jauh lebih penting saudara mendapat pengampunan terlebih dahulu dari Tuhan. Saudara pasti diampuni oleh Tuhan, itu lebih penting. Saudara, kita memang menginginkan pertolongan Tuhan. Kita menginginkan segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi dan kita terus ada di dalam permasalahan yang kita hadapi. Tapi pastikan bahwa saudara sudah terlebih dahulu mendapat pengampunan dari Tuhan. Sebab itu jauh lebih penting, saudara sekalian. Yesus bahkan mengatakan di dalam firman Tuhan, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29 dan 30, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus jauh lebih mempertimbangkan kekekalan saudara daripada keadaan saudara hari ini. Memang Yesus sangat memperhatikan saudara hari ini, tapi Yesus orientasi utamanya adalah kekekalan. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi Yesus sedang mau menegaskan bahwa pengampunan itu jauh lebih penting, saudara sekalian. Pengampunan itu lebih penting. Kita memang meminta pertolongan dari Tuhan, tapi ingatlah, lebih dari semua itu, pengampunan adalah yang terpenting. Sebab pertolongan yang kita alami di muka bumi, kita akan tinggalkan pada satu ketika nanti. Tapi pengampunan akan kita nikmati dalam kekekalan bersama dengan Dia. Itu sebabnya sama seperti Yesus fokus kepada kekekalan saudara bersama dengan Dia, saudara juga perlu memikirkan itu. Kesimpulannya saudara sekalian, benar bahwa hanya Allah yang mampu, yang berwenang, yang berhak untuk mengampuni. Dan Yesus memiliki hak itu, memiliki wewenang itu, memiliki kemampuan itu. Sebab Yesus adalah Tuhan. Kita berdoa. Saudara, mungkin saudara berpikir, bagaimana caranya supaya saya dapatkan pengampunan yang Yesus tawarkan itu? Perhatikan baik-baik saudara. Terima Dia, akui Dia sebagai Tuhan saudara.
Akui bahwa dia mati, tetapi dia juga bangkit dari antara orang mati dalam rangka mengampuni saudara. Ikuti doa yang saya ucapkan. Ya Allah yang di surga, aku mengaku segala dosaku. Ampuni dosaku oleh kuasa darah Yesus. Ampuni aku dengan kuasa-Mu ya Yesus. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, engkau yang sedang membutuhkan pertolongan, engkau yang sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan, pastikan bahwa saudara sudah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yesus sangat peduli kepada kekekalan saudara. Dan Yesus sungguh-sungguh menginginkan supaya saudara yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami telah mendapati sebuah kebenaran kekal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus berkuasa, berwenang, memiliki hak untuk mengampuni manusia. Nah, hari ini kami menerima pengampunan itu karena kami mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kehidupan kami di muka bumi ini juga ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sebagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, demikian Yesus juga akan menolong kami sementara kami tinggal di muka bumi ini. Kami mempercayai kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kami mempercayai belas kasihan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat berkat yang kami terima sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Biarlah setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami dapat mendukung kegerakan gereja Tuhan di tempat ini. Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, memberkati pekerjaan setiap kami, memberkati pelayanan setiap kami, studi kami, dan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat yang dari Allah kita di surga. Mari kita berdoa dengan doa
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan jemaat, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.